Di dalam kampus Assalamualaikum. kita diajarkan bagaimana kami manajemen pembangunan. Masih di demo Tetapi mahasiswa. kita lihat pembangunan Indonesia saat ini. Demo mahasiswa. Pembangunan Indonesia Menyaksikan langsung kami. masih mengorbankan Fraksi PKS Bangka Belitung. keringat-keringat daripada buruh, keringat-keringat daripada orang tua kita yang tidak adil digaji dengan upah. Semangat kawan-kawan! Sudah saatnya para buruh Indonesia mendapatkan gaji yang layak, gaji yang sesuai dengan keringat mereka. Berbicara tentang pemerataan perekonomian, peningkatan perekonomian, kita lihat lagi kawan-kawan, ekonomi siapa yang saat ini meningkat? Saat ini ekonomi yang meningkat bukan ekonomi masyarakat Indonesia, tetapi ekonomi pemegang-pemegang penting kekuasaan di dalam struktural masyarakat. Semangat kawan-kawan! Kami sebagai mahasiswa intelektual muda tidak mau dijadikan sebagai robot-robot industri yang mampu bekerja, paham untuk bekerja, tetapi tidak mampu untuk mendapatkan keadilan. Semangat kawan-kawan! Sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat lagi kawan-kawan saat ini. Apakah keadilan di Indonesia saat ini? Apakah keadilan di Bangka Belitung saat ini sudah merata bagi seluruh masyarakat? Apakah keadilan tersebut hanya condong kepada para pemegang-pemegang penting kekuasaan, kawan-kawan? Semangat kawan-kawan! Di dalam dunia engineer, kita bekerja itu ada tiga hal yang menjadi pokok utama dalam kita bekerja. Yang pertama itu adalah biaya, yang kedua itu adalah waktu, yang ketiga adalah mutu. Kita lihat saat ini di Indonesia, biaya semakin ditekan. Biaya yang ditekan adalah pemotongan atas upah buruh. Semangat kawan-kawan! Untuk waktu, buruh dipaksa bekerja, buruh dipaksa bekerja terus, tetapi yang tidak diperhatikan adalah, yang tidak dipertimbangkan adalah keselamatan kerja. Semangat kawan-kawan! Dan hasilnya bisa kita lihat apa? Mutu produktivitas di Indonesia saat ini bisa meningkat, tetapi mutu masyarakat Indonesia ini hancur lebur. Semangat kawan-kawan! Saudara-saudara di sini, jangan pulang sebelum mereka mendengar, jangan pulang sebelum mereka memahami, karena sesungguhnya keadilan itu tidak datang cuma-cuma. Keadilan harus kita rebut. Semangat kawan-kawan! Panjang umur perjuangan. Sebelum saya mengakhiri orasi saya, sambut salam hangat saya, salam yang terus kita perjuangkan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. Untuk masyarakat Indonesia yang hari ini hak-haknya masih kita perjuangkan. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia. Teruntuk perempuan yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan. Berketepatan pada hari ini kita rayakan harinya. Hidup buruh! Hidup tani! Hidup rakyat miskin kota! Hidup rakyat miskin kota. Sekian, terima kasih. Mahasiswa hari ini jadi penanda bahwa masyarakat dan mahasiswa harus menyuarakan. Dan selanjutnya akan ada sumpah mahasiswa dari Kongres KMUB yang akan menyuarakan sumpah pemuda. Mungkin Pak Kongres bisa menunjukkan menyuarakan sumpah pemuda. Saya
tahun selalu dibahas oleh mahasiswa. Yang seharusnya Bapak Ibu sekalian yang lebih dulu memiliki gelar daripada kami, memiliki solusi yang lebih datang. Tidak benar. Masa nih Pak, Bapak Ibu sekalian, gak malukah dengan kami ini? Kami baru calon sarjana Pak, baru calon, belum memiliki gelar, tapi kami sudah memikirkan bagaimana nasib masyarakat besok, bagaimana masyarakat hidup ke depannya, bagaimana pendidikan Indonesia terus digerus oleh pemerintah. Awas diri kamu. Hei, awas ya. Nah, gini Pak, pendidikan di Bangka Belitung salah satu yang paling buruk di Indonesia. Jumlah partisipan pemuda untuk masuk ke dalam perguruan tinggi adalah paling rendah se-Indonesia Pak Bangka Belitung. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah ini bentuk daripada keburukan peningkatan ekonomi kita? Masyarakat kurang mampu untuk bersekolah, masyarakat kurang mampu untuk menempuh perguruan tinggi. Malahan kita berbicara banyak orang luar dari Bangka, seperti kawan-kawan kami dari Medan, kawan-kawan kami dari Palembang, kawan-kawan kami dari Pulau Jawa yang berkuliah di Bangka Belitung hari ini. Universitas Bangka Belitung ini yang sangat menjadi naungan bagi mahasiswa, bagi orang-orang, bagi pemuda di Bangka Belitung, pada akhirnya tidak melakukan fungsinya secara nyata Pak. Kawan-kawan, saya ingin bertanya, apakah pendidikan di Bangka Belitung akan terburuk di Indonesia? Apa penyebabnya? Mari kita tanya kepada pemerintah Bangka Belitung hari ini. Seperti itu kawan-kawan, guru yang belum mendapatkan kenaikan upah, yang tidak mendapatkan keamanan ketika bekerja, yang bekerja berarti jam batas wajar 12 jam sehari Pak. Bapak-bapak ibu sekalian, mau nggak bekerja 12 jam sehari? Saya tanya. Pasti nggak mau Pak, capek. Kami kuliah 6 jam sehari aja, capek banget Pak. Saya kerja 11 jam. Itu Pak, manusia yang bekerja per robot Pak. Kenapa pemerintah Provinsi Bangka Belitung tidak dapat membuat kebijakan kepada otonom daerah, kepada pihak-pihak swasta untuk mengerjakan para buruh? Harusnya hal tersebut adalah hal yang sudah dipikirkan lebih lama sekarang. Dan untuk Bapak almarhum Aldo, saya turut berduka cita, saya turut ikut merasakan kesedihan karena kita sama Pak. Saya merasa juga ibu saya kemarin meninggal karena kesalahan dari pihak sakit, tapi saya ketemu usul Pak karena saya juga capek. Tapi untuk orang tua yang kehilangan anaknya karena bapak itu sakit Pak, coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian punya anak dan menjadi korban malpraktik dari rumah sakit. Apakah bapak ibu semua terima? Pasti bapak ibu akan menuntut kepada dunia hijau. Kenapa bapak lupa ini tidak dapat kajian dan tidak punya uang? Persidangan dunia hijau selalu diundur, selalu diputar-putar dan tidak menunggu akhir, tidak menempuh kejelasan. Capek Pak, jadi orang tua Pak. Sedih. Hidup itu karma Pak, ada karma itu nyata. Hati-hati Pak. Kita tidak tahu siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Mayday bukan hanya sekedar peringatan seremonial, tapi Mayday akan selalu menjadi peringatan bagi pemerintah kita agar terus membenah diri mereka dan bersejahterakan rakyat. Hari ini juga bentuk nyata daripada wujud nyata daripada harapan orang-orang terdahulu agar Indonesia memiliki masyarakat yang pintar, agar Indonesia memiliki pemuda yang berintelektual. Tapi hari ini pemuda yang berintelektual hanya berpihak pada mereka yang kaya. Orang miskin bilang sarjana, apakah itu fakta? Begini, biaya pendidikan makin tinggi. Dan juga untuk Bapak Gubernur kami yang kami cintai, kalau saya salah ingat, tolong benarkan Pak, kemarin kami pernah aksi di Gubernur. Kalau ingat tahun lalu kita aksi di Gubernur di Jakarta, dan ada salah satu kata Bapak yang bakal yang berkata gini Pak, Bapak akan datang ke Universitas Bangka Belitung untuk meninjau. Betul tidak Bapak? Universitas Bangka Belitung adalah universitas terbesar di Bangka Belitung Pak. Tapi kalau Bapak semua datang dan lihat fasilitasnya, wow bro Pak, kita fair-fair aja. Kenapa
pemerintah tidak ingin turun langsung kepada mahasiswa hari ini untuk melihat bagaimana kami berkuliah, bagaimana kami merasakan pendidikan. Jangankan itu Pak, saya masih tanya Bapak tahu. Kalau Bapak yang punya yang baik dengan kami, kami juga pasti akan sambut dengan baik Pak. Sampai kita. Dan untuk Bapak Ketua Umum DPRD Provinsi, saya harapkan jangan menjadi Dewan Pengolah Rakyat. Jangan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Jadilah Dewan Perwakilan Rakyat yang benar. Selalu aspirasikan suara kami, selalu dengarkan apa keluhan masyarakat dan realisasikan. Mungkin untuk penutup daripada orasi saya hari ini, diharapkan para teman-teman semua untuk berdiri. Ayo teman, kita berdiri terlebih dahulu. Kita akan mendeklarasikan sumpah mahasiswa yang telah dirancang dari tahun-tahun lalu, dari pendahulu-pendahulu kita, dari pejuang-pejuang kita yang lebih dahulu. Kita kawan. Hari ini, kawan, ulangi apa yang saya ucapkan. Pidato ini, sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penjelasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa tanpa kebohongan, bangsa tanpa kemunafikan. Terima kasih. Pimpinan daerah dan dan selalu kami berikan mata kepada kami semua. Ini merupakan tuntutan yang akan kami kasih kepada Bapak dan Bapak tanggung jawab Bapak. Kami mohon untuk direalisasikan. Kami mohon untuk eksekusi Pak. Pimpinan kami. Untuk pimpinan fakultas boleh maju sebagai saksi. Maju. Harap dibaca ya Pak. Berdua dengan Bapak. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan. Hidup buruh! Hidup buruh. Hidup buruh! Hidup buruh. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia. Setelah melalui kajian dan analisa, kami keluarga mahasiswa Universitas Bangka Belitung memandang penting untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasi kepada Porkamida daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional. Dalam penyampaian aspirasi ini, kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan sebagai berikut. Poin tuntutan yang pertama, mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran yang meliputi upah, bawah standar, dan pelanggaran hak normatif. Kedua, menuntut pengakuan formal terhadap pekerja informal melalui pendataan dan integrasi dalam sistem perlindungan sosial. Yang ketiga, penyediaan jaminan sosial bagi daerah sebesar kurang lebih 15,9% tenaga kerja
yang berada di sektor informal. Keempat, menuntut dan memastikan regulasi daerah mewajibkan perusahaan menyerap tenaga kerja lokal dan menyediakan pelatihan kerja. Yang kelima, menuntut penetapan gaji guru minimal setara UMR dan penghapusan status kerja yang tidak layak. Keenam, mendesak kebijakan di verifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif yang menghasilkan pekerjaan tetap. Yang ketujuh, menuntut pemerintah daerah melakukan kajian empiris terhadap dampak undang-undang cipta kerja di Bangka Belitung meliputi peningkatan kerja tidak tetap, penurunan buruh dan ekspansi sektor informal. Dan delapan, mendesak keterbukaan data anggaran dan terlibat kulit dalam proses perencanaan. 9. Realokasi minimal 15-20% anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM, pelatihan vokalis, dan mas. 10. Mendesak evaluasi dan peninjauan ulang alokasi dan anggaran program makan gizi gratis atau MG agar tidak membebani dan mengurangi anggaran pendidikan serta memastikan fokus anak tetap pada peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik. 11. Menuntut pengakuan sistem outsourcing yang efektif serta mendesak pencabutan atau revisi penyuruh terhadap undang-undang cipta kerja yang terbukti melemahkan peluang buruh dan melegitimasi. Saya ini ada macam dengan saya. Ya. Kami yang bertentangan di bawah ini, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersedia untuk 1. Menerima tuntutan KMUBB dan menindaklanjuti segala permasalahan yang disampaikan di atas. Sepakat, Pak? Semangat. Oke. Tanggal 6 Mei 2026 yang bertanda tangan dari sini yang mengetahui KMUBB. Yang pertama ada Presiden Mahasiswa KMUBB Randi. Yang kedua ada Gubernur Mahasiswa KMMSD Dapot Manodo Sitangga. Yang ketiga ada Gubernur Mahasiswa KMPPK Rahmat Wahyudi. Yang keempat ada Gubernur Mahasiswa KMPB Muhammad Arif Al-Khalid. Yang ketiga ada Gubernur Mahasiswa KMFH Mawar. Dan yang terakhir ada Gubernur Mahasiswa KMPISIP Fauzan Ahmad. Dan yang menerima tuntutan silakan terangkan, Pak. Yang pertama ada. Oh iya Pak Gubernur dulu lah. Oh, ada apa-apa. Bismillah. Nah, sekarang kalau dibongkar apa? Iya. Lebih besamen. Ya, insyaallah. Situasi biar ke depan ya. Oke. Ya. Macam mana ke pihak lanjut? Oh. Okey, siap foto sampai. Siap. Mantap, siap. Pak, Bapak, mungkin lagi ada sepatah kata untuk menutup Pak, untuk meyakinkan kawan-kawan hari ini Pak, mahasiswa dan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ingin menjawab beberapa orasi yang disampaikan adik-adikku. Yang pertama untuk tentang gaji honor. Mohon maaf, semenjak Pak Dayat jadi gubernur, paling ketiga gaji honor adalah Rp2.500.000 sama dengan UMR di Bangka Belitung. Dan sudah 330 para guru-guru terpencil mendapat subsidi di luar gaji sebesar Rp2.400.000. Dan selanjutnya, semenjak beliau dilantik sebagai gubernur, tidak ada lagi uang SPP setiap
SMA di Bangka Belitung itu dihapus semenjak oleh Yang keempat, kami di Pak Gubernur sudah menganggarkan beasiswa bagi anak-anak kami di Bangka Belitung. Mohon maaf yang kurang mampu, baik kuliah di negeri swasta, baik di Bangka Belitung maupun di Pulau Bangka Belitung. Enggak semua yang tidak mampu. Prestasi kalau mampu percuma juga, yang kita usahakan tidak mampu. Ya. Yang kedua, kita juga telah menganggarkan bagi mahasiswa yang berprestasi. Ya, artinya untuk sektor itu Bapak, terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah kita lanjut dan itu butuh pengawasan semuanya. Yang kedua, saya berharap atas izin Bapak Gubernur kepada Dinas Tenaga Kerja untuk menindaklanjuti Dinas Tenaga Kerja. Siap. Besok pagi tolong panggil perusahaan yang karyawannya meninggal dunia. Siap. Dan saya minta tolong atas izin Pak Gub, tolong semua perusahaan dipanggil tentang permasalahan jam kerja daripada para buruh. Terima kasih kepada kita semua. Kalau mungkin dilaksanakan. Ya, dan Bapak Gubernur kemarin sudah menyiapkan tanah kepada UPB sebesar 2,6 hektar. Ya. Selanjutnya untuk masalah jaminan sosial bagi tenaga kerja itu sudah dilaksanakan Pak Gubernur. Sudah laksanakan deh. Ya kemarin mohon kalau kita lihat di beliau sudah mengundang para tenaga kerja. Ya. Masalah tentang mendesak evaluasi MBG, kali ini kebijakan pusat kami segera mengirim surat berdasarkan aspirasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Ini bukan kebijakan daerah, ya. Hal-hal lain dan dedek ini segera kami laksanakan pada saat kami melaksanakan. Kami berharap pada saat kami mengundang perwakilan UPB, kami harap untuk hadir. Kita sama-sama bahas demi item per item. Sepakat? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membahas kami ulangi Kak. Tapi perwakilan baik. Bagi mudah ya, kalau mau tidak sama aja supaya jangan kesan Pak lewat depan. Kami minta secepatnya ya. Oh pasti ya. Isinya sama deh. Oke sip. Oke ya, ada nomor kami mau isi kan? Coba ya. Sip. Oke, nanti kita itu. Jadi kita akan undang, ya. Jadi kita akan baik, jadi presiden baik. Ada gubernur-gubernur. Oh, yang ini diundang Pak. Nomor sih. Ya Pak, lapor berapa ini? Oke, mantap, siap. Oke, ya. Oke, mungkin kita sebagai mahasiswa UPB akan menjadi pengawal tentang tuntutan yang diberikan kita kepada pihak pemerintahan dari ini, kawan. Pertama, saya dengan Pak Gub memberi salam hormat kepada adik-adik mahasiswa. Luar biasa, Pak ya. Ini luar biasa. Ini harapan kami
apa yang disampaikan sebagai tidak dapat dan dan menyampaikan apa? sampai 4 jam di sini karena cinta kedatangan ada di mahasiswa luar biasa. Itu pokoknya harus hukumnya, ya harus itu. Ya, bagaimana walaupun walaupun APBD kita itu tidak baik-baik saja, Pak Gubernur tidak memahamkan. Sekian dulu, saya langsung dari TikTok fraksi PKS Babel dari ruang sidang paripurna dalam acara demo mahasiswa Bandung, dan mudah-mudahan aspirasi ini akan dikabulkan oleh pemerintah pusat juga para pemerintah daerah yang menggunakan ini dan menjadikan kita semua bahagia hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kita akan tetap action Komisi 4, mana ketua Komisi 4 ada Pak lagi, maka kita akan mengundang adik-adik kita pada saat diundang kita harus datang, kita bahas sama-sama ya, oke? Biar sama, artinya dengan kita melibatkan para penyampaian aspirasi bahwa jelas bahwa ini tidak lanjut. Kalau nggak diundang dia katanya nggak kerja lagi, mantap, semangat aku sama saja, oke? Makasih ya, oke, tidak makasih ya. Mungkin kawan-kawan mahasiswa boleh kita berkumpul sekali lagi. Kawan-kawan, kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change adalah bentukan daripada agen perubahan. Kawan-kawan, sekarang kan untuk semuanya kita berdiri, kawan-kawan. Berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan pas mahasiswa sebelum saya tutup agenda kita hari ini. Kita pergi sampai urusan ini lah. Karena bangsa itu ada sendiri sekarang. Baik kawan-kawan, sebelum kita keluar dari gedung ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu karena kita sudah diberikan keselamatan dan juga pastinya kita masih pulang ke rumah masing-masing. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekarang kita pulang. Kita nyanyi lagu Ada rabi. Kita bubar. Satu sama saya. Dua kata, satu perjuangan. Satu kita, satu perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat yang hari ini kita perjuangkan dan mendapatkan keadilan. Hidup rakyat Indonesia. Kaum-kaum yang hari ini terus melahirkan bibit-bibit perjuangan, bibit-bibit perlawanan, bibit-bibit bangsa. Hidup perempuan yang lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
TikTok fraksi PKS Babel. Fakultas apa kakak? Saya fakultas hukum. Oh iya. FK ada ikut gak? Fakultas kedokteran? FKIK bukan. Fakultas kedokteran. Iya karena mereka itu D3 programnya. Fakultas kedokteran. Mereka lagi ujian. Fakultas kedokteran. Iya kedokteran. FKIK namanya. Kok D3? Karena mereka itu kan bukan S1, mereka kan D3. Jadi mereka tuh udah ujian di luar. Oh. Oh deh. Kayu lagi. Pinggir tuh pinggir. Pinggir. Ini ada sekolah lagi. Tolong kawan nikah. Baik, sahabat-sahabat kita serta netizen Zaril dan netizen fraksi PKS Bangka Belitung. Terima kasih banyak sudah menonton, yang akan menonton dan sedang menonton. Insya Allah apa yang disampaikan oleh mahasiswa Bangka Belitung tadi bisa dikabulkan oleh pemerintah untuk menjadikan rakyat Bangka, rakyat Indonesia, rakyat Bangka Belitung dan semua rakyat Indonesia dimanapun berada makin sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Saya Dr. Zaril, kami kawal, kami Dr. Zaril. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam dari Bangka Belitung. Bang, makasih ya. Sampai paruh sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih Pak kedokteran tidak ada ikut? Bukan Pak. Tidak ada ikut? Kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu. Wah.